Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya. Dan, jika kamu punya doa atau harapan, tuliskan di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita semua. Seorang jamaah haji asal Indonesia tiba-tiba merasakan perutnya membesar dengan cepat saat ia berdiri di hadapan Ka'bah. Tak ada yang menduga, ini bukanlah hal yang biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan kisah yang mengubah hidup ini, yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga. Pada suatu hari yang sangat panas di Mekah, Pak Arif, seorang jamaah haji asal Indonesia, merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia baru saja menyelesaikan ibadah tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah dengan penuh rasa syukur dan kekhusyukan. Setiap langkah yang ia ambil adalah doa, harapan, dan permohonan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, saat sedang berdiri di salah satu sudut Masjidil Haram, tiba-tiba perutnya terasa sedikit mual. Awalnya, ia berpikir itu adalah efek dari perjalanan panjang yang melelahkan, dan rasa mual itu hanyalah sebuah gangguan kecil yang bisa hilang seiring berjalannya waktu. Namun, saat waktu terus berjalan, rasa tidak nyaman itu semakin intens. Ia mulai merasakan perutnya terasa penuh dan kembung, seolah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di dalam tubuhnya. Awalnya, Pak Arif mencoba menahan rasa sakit itu, karena ia tidak ingin mengganggu ibadah orang lain di sekitarnya. Namun, semakin lama, rasa sakit itu semakin mengganggu dan sulit untuk diabaikan. Pak Arif terus berjalan mengelilingi Ka'bah, namun semakin lama ia merasa perutnya semakin membesar. Bukan hanya rasa mual yang mulai mengganggu, namun sensasi tekanan yang semakin besar di dalam perutnya membuatnya merasa kesulitan bernapas. Apa yang terjadi? Pikirnya. Namun ia tidak bisa mencari jawaban dengan pasti. Ia merasa tubuhnya seolah-olah tidak lagi bekerja seperti biasa. Perut yang semakin membesar itu membuatnya merasa cemas, takut, dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kebingungannya, Pak Arif melirik ke sekeliling, melihat jamaah lain yang khusyuk beribadah di hadapan Ka'bah. Namun ia merasa seperti ada sesuatu yang memisahkannya dari mereka. Rasa takut semakin menguasai dirinya, namun ia berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Suasana di Masjidil Haram yang sebelumnya begitu damai dan khusyuk, kini terasa berbeda bagi Pak Arif. Semua yang ada di sekitarnya seolah berlalu begitu saja, dan ia hanya merasa tubuhnya sendiri yang sedang menghadapi sesuatu yang besar. Setelah beberapa saat, beberapa jamaah di sekitar Pak Arif mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada dirinya. Ada yang melihatnya dengan tatapan khawatir, dan beberapa orang bertanya apakah ia merasa baik-baik saja. "Pak, apakah Anda baik-baik saja?" tanya seorang jamaah lain dengan suara lembut namun penuh rasa cemas. Pak Arif mencoba tersenyum untuk menenangkan mereka, namun perutnya kini semakin membesar dan napasnya semakin terengah-engah. "Saya rasa saya butuh bantuan," jawab Pak Arif dengan suara lemah. Rasa takut semakin mencekam dirinya, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak menambah kekhawatiran orang lain. Salah satu jamaah yang khawatir segera mencari petugas medis yang ada di area sekitar. Beberapa petugas datang dengan sigap, membawa Pak Arif ke tempat yang lebih tenang dan aman untuk memeriksakan kondisi fisiknya. Selama perjalanan menuju tempat medis, Pak Arif merasa semakin kesulitan bernapas dan rasa sakit di perutnya semakin tidak tertahankan. Dalam hatinya, ia mulai berdoa, berharap agar Tuhan memberikan kemudahan agar ia dapat menjalani ujian ini dengan ketenangan hati. Di rumah sakit yang terletak tidak jauh dari Masjidil Haram, Pak Arif dibawa ke ruang perawatan. Petugas medis yang memeriksanya mulai merasakan keanehan dalam kondisinya. Dokter dengan cepat melakukan serangkaian pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab pembengkakan perut yang begitu mendalam. Setelah melakukan pemindaian dengan alat medis canggih, hasilnya sangat mengejutkan. Dokter menjelaskan bahwa Pak Arif mengalami kondisi medis yang sangat langka, yaitu pembengkakan perut akibat gangguan pencernaan yang parah. Kondisi ini membutuhkan penanganan segera, dan jika tidak segera ditangani dengan baik, bisa mengancam nyawanya.
Pak Arif yang mendengar penjelasan tersebut merasa terkejut. Tidak ada indikasi apapun sebelumnya yang menunjukkan bahwa ia akan mengalami hal seperti ini. Bahkan, selama perjalanan menuju Mekah, ia merasa sehat dan tidak ada keluhan berarti. Bagaimana bisa ini terjadi? Pikirnya dalam hati. Namun, meskipun ada rasa takut, ia mencoba menerima kenyataan ini. Sekarang, Pak Arif hanya bisa bergantung pada perawatan medis dan doa yang ia panjatkan dalam hati. Ia merasa kecil di hadapan Tuhan, tetapi juga merasa diberi kesempatan untuk bertahan hidup, yang membuatnya semakin bersyukur atas hidup yang ia jalani. Selama beberapa hari di rumah, sakit, Pak Arif mulai merenungkan segala yang terjadi pada dirinya. Kejadian ini, meskipun mengerikan dan tidak terduga, memberikan pelajaran hidup yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji bukan hanya tentang fisik dan ritual, tetapi juga tentang perjalanan batin. Setiap ujian hidup, menurut Pak Arif, adalah cara Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada hamba-Nya. Dalam setiap detik, ia merenung dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalani ujian ini dengan ikhlas. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan setelah melewati ujian ini, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap ibadah, setiap doa yang ia panjatkan, kini terasa lebih berarti dan lebih dalam. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengajarkan kepada semua orang yang mendengarnya untuk lebih menghargai hidup dan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif, Pak Arif akhirnya mulai merasakan ada perubahan positif dalam kondisi fisiknya. Perutnya yang awalnya membengkak dan penuh tekanan, kini mulai mengecil perlahan. Walaupun rasa sakitnya masih terasa, namun ada secercah harapan yang muncul. Ia merasakan bagaimana tubuhnya berangsur-angsur pulih, meskipun masih ada kekhawatiran yang menghinggapi hatinya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk hidup dan melanjutkan perjalanan ibadah hajinya. Dokter yang merawatnya mengatakan bahwa ia beruntung, karena jika terlambat datang ke rumah sakit, kondisi medis yang dialaminya bisa berujung fatal. Namun, pada saat itu, yang lebih penting bagi Pak Arif bukanlah sekadar keselamatan fisik, tetapi juga perjalanan batinnya. Ia mulai menyadari bahwa ujian yang diberikan Tuhan kepadanya bukanlah sekadar tentang fisik semata, tetapi tentang bagaimana ia bisa memperbaiki kualitas hubungan dirinya dengan Sang Pencipta. Dalam momen-momen seperti ini, Pak Arif merasa semakin dekat dengan Tuhan, dan ia memulai kebiasaan untuk lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Setiap malam, saat ruangan rumah sakit sepi, Pak Arif duduk termenung di tempat tidurnya. Hanya lampu redup yang menemani malamnya. Dalam kesendirian itu, pikirannya berkelana ke berbagai kenangan hidup yang selama ini ia jalani. Ia teringat akan keluarganya yang selalu mendukungnya, dan betapa banyaknya orang yang telah memberikan semangat kepadanya untuk menjalani ibadah haji. Namun, ia juga mulai merenung tentang dirinya sendiri. Di tengah keramaian hidup, ia merasa sering terlupakan akan makna sejati hidup itu sendiri. Ia terlalu sibuk mengejar materi dan ambisi pribadi, hingga kadang-kadang lupa untuk bersyukur atas setiap hal kecil yang ia miliki. Kini, di Tanah Suci, ujian yang datang membuatnya menyadari betapa singkatnya hidup ini. Dalam perenungannya, Pak Arif merasa bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian dan kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat terus menjaga iman dan takwa kepada Tuhan. Apakah aku sudah cukup bersyukur selama ini? Apakah aku sudah cukup menghargai hidup dan orang-orang di sekitarku? Pertanyaan itu terus menghantui dirinya. Ia berdoa agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah ujian ini. Setelah beberapa hari menjalani perawatan dan merasakan sedikit pemulihan, Pak Arif akhirnya diizinkan untuk kembali melanjutkan ibadah hajinya. Saat itu, meskipun tubuhnya masih lemah dan tidak sepenuhnya pulih, ia merasa hatinya penuh dengan kekuatan spiritual yang baru. Ia kembali berdiri di hadapan Ka'bah,
tempat yang selama ini ia rindukan. Namun, kali ini, perasaannya sangat berbeda. Tidak hanya rasa haru yang mengalir, tetapi juga perasaan yang lebih dalam tentang makna sejati kehidupan. Pak Arif merasa sangat kecil di hadapan Allah, tetapi di sisi lain, ia merasa sangat diberkahi bisa berada di tempat yang begitu suci. Ia mengangkat tangan, berdoa dengan penuh rasa syukur, dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk dalam setiap langkah hidupnya. Ya Allah, aku bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan. Berikanlah aku kekuatan untuk terus beribadah dengan ikhlas, dan jadikanlah hidupku lebih berarti bagi orang-orang di sekitarku. Doanya dengan penuh kesungguhan. Pada saat itu, Pak Arif merasa bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuatnya semakin kuat dalam iman, lebih sabar, dan lebih menyadari betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Melalui pengalaman yang begitu mendalam ini, Pak Arif mendapat banyak pelajaran hidup yang tidak dapat ia peroleh dari pengalaman biasa. Ujian yang datang secara tiba-tiba ini mengajarkannya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang, ujian datang begitu cepat dan tak terduga. Namun di balik itu semua, ada makna yang sangat dalam yang bisa kita ambil. Pak Arif menyadari bahwa Tuhan memberikan ujian untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Meskipun pada awalnya ia merasa takut dan cemas, ia akhirnya menyadari bahwa ujian itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ia merasa bahwa, selama ini, hidupnya terlalu terfokus pada hal-hal duniawi dan kurang memberi ruang untuk memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Kini, setelah melalui ujian tersebut, Pak Arif bertekad untuk lebih mendalami agama, lebih sabar menghadapi segala cobaan, dan selalu mengingat untuk bersyukur dalam segala keadaan. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Pikirnya dengan penuh keyakinan. Setelah menjalani perawatan dan kembali melanjutkan ibadah haji, Pak Arif kembali ke tanah air dengan semangat yang baru. Meski tubuhnya masih lelah, ia merasa hatinya penuh dengan harapan dan tujuan hidup yang lebih jelas. Ia kembali ke keluarga dan masyarakat dengan perasaan bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. Ujian yang ia hadapi tidak hanya mengubahnya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih sabar dalam menghadapi setiap masalah, dan lebih bersyukur atas segala pemberiannya. Kehidupan di dunia ini terasa lebih berarti setelah pengalaman spiritual yang ia jalani di Mekah. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi dari setiap ujian ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, kata Pak Arif pada diri sendiri. Ia berharap bisa menyebarkan pelajaran ini kepada orang-orang di sekitarnya, agar mereka juga bisa menghargai hidup, menjalani setiap cobaan dengan sabar, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka.